Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Meskipun dalam masa pandemi, kita harus selalu giat belajar dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Amin. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yang mana yang dimaksud adalah kita berhak mensyukuri dan memanfaatkan hasil bumi, namun tidak boleh merusaknya, baik dalam jumlah yang kecil maupun jumlah yang besar, karena takut terhadap Sang Penciptanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bahan, alat, fungsi, dan proses pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat. Dan yang ketiga, menentukan jenis, sifat, karakter, dan teknik yang digunakan dalam pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak. Kita sebagai manusia pasti memerlukan kerajinan untuk memperindah tampilan atau menciptakan suasana yang menarik. Berbagai bahan kerajinan tersedia di sekitar kita, baik bahan alami maupun buatan. Jadi bahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai bahan kerajinan yang bersifat lunak. Jadi bahan lunak ini mudah dikreasikan dan dibentuk menjadi berbagai produk kerajinan. Bahan ini juga dapat diperoleh baik di alam maupun di toko-toko. Untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai kerajinan dari bahan lunak, di mana kita akan membahas mengenai bahan lunak yang terdiri dari dua. Yang pertama, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam terdiri dari tanah liat kuning dan serat alam, sedangkan bahan lunak buatan terdiri dari gips, sabun, dan lilin. Jadi, untuk kerajinan bahan lunak dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ini berdasarkan asal bahannya. Yang pertama, kerajinan dari bahan lunak alami dan kerajinan dari bahan lunak buatan ya. Dan sebelum menjadi kerajinan, baik bahan lunak alami maupun buatan, terlebih dahulu diproses melalui berbagai tahap ya, mulai dari pembentukan sampai pengeringannya. Ini bertujuan agar bahan lunak yang sebelumnya memiliki tekstur lunak menjadi lebih keras dan kaku ya. Jadi proses pengeringan ini atau proses pembentukan ini ada yang dicampur atau dikombinasi dengan jenis cat lain, tapi ada pula yang tanpa pencampuran bahan apapun. Untuk yang pertama, bahan lunak alami. Jadi, yang dimaksud dengan bahan lunak alami ini, bahan yang diperoleh dari alam tanpa ada campur tangan dari manusia ya. Jadi, bahan lunak ini tersedia di alam dan lingkungan kita secara alamiah. Untuk contoh bahan lunak alami ini sendiri, yang pertama yaitu tanah liat. Nah, tanah liat banyak diproduksi untuk menjadi sebuah guci, keramik, gerabah, dan masih banyak contoh lain. Nah, yang kedua yaitu serat alam. Contohnya seperti pelepah pisang. Jadi pelepah pisang ini memiliki atau mengandung serat alami yang dapat dibentuk menjadi contohnya wadah tisu atau lukisan dinding, dan banyak contoh yang lainnya tergantung dari kreasi kita. Nah, yang selanjutnya ada getah. Nah, getah ini dapat diambil atau diproduksi dari pohon tertentu yang memiliki tekstur
dan pola abstrak yang dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris ya, berupa kalung ataupun gelang dan sejenisnya. Yang selanjutnya kulit ya. Jadi bahan kulit ini memiliki karakter bahan lunak dari hewan. Jadi dapat diubah menjadi hiasan dinding seperti contohnya kaligrafi ya, ataupun wayang. Yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Jadi bahan lunak buatan ini bahan yang telah diproses pengolahannya secara manual maupun menggunakan mesin yang dilakukan oleh manusia. Jadi untuk bahan lunak buatan ini memiliki kelebihan daripada bahan lunak alami, karena kan tadi telah dicampur atau ditambah dengan zat-zat kimia sebagai pengubah sifat bahan ini, ya kan? Nah, jadi ini tujuannya apa? Supaya kerajinan atau produk yang dihasilkan bertahan lebih lama dan membentuk karakteristik bahan yang lebih awet daripada bahan lunak alami tadi ya. Jadi untuk bahan lunak buatan ini dapat digunakan untuk membuat kerajinan berupa bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan juga gipsum ya. Jadi untuk bubur kertas ini dapat dikreasikan menjadi topeng misalnya ya. Nah, untuk gips dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata gitu ya. Nah, untuk lilin dapat diubah bentuknya menjadi hiasan yang memperindah desain interior. Nah, jadi sama seperti bahan lunak alami, bahan lunak buatan juga dapat diproduksi menjadi kerajinan yang juga memiliki nilai fungsional atau dapat digunakan untuk tujuan praktis memenuhi kehidupan atau kebutuhan sehari-hari kita. Jadi itu dia bahan untuk membuat kerajinan. Selanjutnya ada tugas, silahkan Ananda amati gambar ini, lalu buatlah dalam bentuk tabel nama, bahan, motif, teknik, dan fungsinya. Nah, ini ada contoh gambar cara pembuatan tugasnya ya. Jangan lupa dibuat nama dan kelas. Jadi kan di contoh gambar soal ini ada gambarnya gitu kan. Jadi Ananda nggak perlu buat lagi gambarnya, cukup buat namanya saja ya. Gambarnya bisa dilihat dari slide sebelumnya. Untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa setelah belajar. Amin. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Ananda jangan pernah bosan untuk belajar ya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Nah, tentunya ilmu pengetahuan ini tidak dapat diraih ketika kita bermalas-malasan. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.